pagi Sobat Seva. Jadi di pagi hari ini setiap hari Rabu kami siswa-siswi SMP Negeri 75 Jakarta diwajibkan untuk jalan minimal 100 meter menuju sekolah. Dan di pagi ini kami para OSIS MPK beserta guru-guru sedang menyambut pagi siswa-siswi dan guru-guru yang datang ke SMPN 75 Jakarta. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, dan komen Info Seva. Bye! Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita punya sesuatu yang cukup unik nih dari materi yang Anda bagikan. Judulnya Langkah Sehat, Semangat Hebat, Jogging Bersama SMP Negeri 75 Jakarta. Nah, sumber ini bawa kita ke suasana Rabu pagi ya, cerah gitu, di lapangan utama SMPN 75 Jakarta. Sekilas sih kayaknya kegiatan olahraga biasa aja gitu. Tapi teks ini kayaknya ngasih sinyal ada yang lebih dalam. Jadi misi kita kali ini, yuk kita coba bongkar bareng-bareng. Apa sih makna di balik jogging rutin ini? Kita lihat gimana semua elemen sekolah bisa terlibat, terus tujuan besarnya itu apa sebenarnya menurut teks ini? Oke, kita mulai aja ya. Tentu, sumber yang Anda kasih ini emang menarik ya. Kayak studi kasus kecil gitu tentang gimana sekolah bikin kegiatan, tapi ada tujuannya. Kita nggak cuma lihat apa yang terjadi aja, tapi coba pahami, kenapa sih itu penting? Terus detail-detail kecil di teks itu, gimana itu ngebangun cerita yang lebih gede soal budaya sekolah, soal karakter, gitu. Ini bukan sekedar laporan, tapi kayak potret inisiatif pendidikan gitu ya. Iya, langsung kerasa ya dari deskripsinya. Sumber ini bilang ada semangat luar biasa pagi itu. Yang langsung bikin saya tertarik itu kalimat ini. Seluruh warga sekolah, dari siswa, guru, hingga tenaga kependidikan, berkumpul di lapangan utama. Ada penekanan di seluruh warga sekolah. Jadi, ini bukan acara siswa doang gitu kan? Betul, dan penggambaran suasana lainnya juga cukup hidup ya. Ada detail soal seragam olahraga, terus senyum ceria, antusiasme siswa, bahkan disebut juga instruksi guru olahraga, ada musik penyemangat pas pemanasan. Ini semua kayak bikin gambaran suasana yang positif, penuh energi. Jadi bukan cuma rutinitas karena ya kewajiban aja gitu. Kesannya semua ikut aktif. Bener banget. Nah, soal partisipasi penuh tadi, sumbernya juga eksplisit bilang, tak hanya siswa, para guru dan tendik. Tendik itu kan tenaga kependidikan ya, staf TU dan lainnya gitu, pun turut ambil bagian, menunjukkan teladan hidup sehat dan kebersamaan yang menginspirasi. Saya pengen berhenti di sini bentar deh. Seberapa penting sih sebenarnya guru dan staf ikut gini? Selain ya sekedar kasih contoh? Nah ini poin krusial banget. Kalau kita coba bedah ya, keterlibatan guru sama tendik ini, ada beberapa lapis makna gitu. Pertama, iya benar, kayak yang disebut tadi, ini jadi teladan yang kuat banget. Pesan hidup sehat itu penting, itu nggak cuma diomongin, tapi dipraktekin langsung sama orang-orang penting di sekolah. Ini nunjukin keaslian gitu. Kedua, ini soal kebersamaan, soal komunitas. Jadi pas semua orang, nggak peduli jabatannya apa, ikut kegiatan yang sama, itu bisa loh, mendobrak sekat-sekat hierarki sehari-hari. Siswa ngeliat gurunya keringetan, usaha, mungkin capek juga, sama kayak mereka. Nah ini bisa bangun rasa kekeluargaan, hubungan yang lebih cair, paling nggak pas kegiatan itu. Oh, menarik tuh soal dobrak hierarki sesaat itu. Tapi, apa ini selalu ideal ya? Mungkin ada tantangannya juga nggak sih kalau ngelibatin semua staf misalnya, kan nggak semua orang fisiknya sama kuat ya kan? Atau mungkin ada yang kurang nyaman olahraga bareng siswa. Sumber ini sih nggak nyebutin tantangan ya, tapi di lapangan kan pasti ada dinamikanya. Itu poin yang relevan banget Anda angkat. Sumber ini emang fokusnya ke sisi positif ya. Tapi ya benar, dalam prakteknya tantangan kayak gitu pasti ada. Sekolah perlu mikirin inklusivitasnya. Gimana caranya semua bisa ikut sesuai kemampuannya, tanpa ngerasa, aduh kok saya ketinggalan atau gimana gitu. Mungkin bisa ada rute beda atau peran lain buat yang nggak bisa lari. Tapi justru pas ngatasin tantangan ini, nilai kebersamaannya itu diuji. Kalau sekolahnya berhasil bikin suasana yang suportif, di mana semua dihargai partisipasinya, nggak peduli larinya cepet apa lambat, nah pesan kebersamaannya jadi makin kuat. Teks ini sih kayaknya ya, dengan fokus ke semangat dan partisipasi penuh, nunjukin kalau SMPN 75 ini udah berhasil bikin suasana positif itu. Oke, paham. Jadi keterlibatan itu lebih dari simbolik ya, ada dampak kehubungan juga. Nah, balik lagi ke deskripsi joggingnya. Katanya mulai dari halaman sekolah, terus muter di lingkungan sekitar sekolah. Penggambarannya lumayan bikin kebayang sih. Langkah demi langkah, tawa dan semangat menyatu dalam irama kebersamaan. Kesannya jadi pengalaman bareng yang asik gitu ya.
Iya, penggunaan kata irama kebersamaan itu menarik loh. Bukan cuma langkah kaki yang barengan, tapi lebih ke rasa, emosi, tujuan yang satu pas bergerak bareng. Pengalaman bareng kayak gini tuh seringnya lebih nempel daripada sekedar dengerin instruksi. Nah, di inilah kita nyampe ke inti yang kayaknya pengen ditekankan banget sama penulis teks ini. Ada kalimat kunci nih, kegiatan ini bukan sekedar olahraga. Wah, ini jelas banget ngarahin kita buat nyari makna lebihnya. Kalau gitu, apa dong makna lebihnya menurut sumber ini? Sumbernya langsung ngasih jawaban tuh. Aktivitas ini dilihat sebagai momentum membangun karakter, disiplin, dan solidaritas antar warga sekolah. Nah, ini tujuan-tujuan yang udah masuk ke ranah soft skills, ke nilai-nilai. Jadi, jogging bareng ini, dalam konteks ini ya, fungsinya kayak platform atau lab sosial kecil-kecilan gitu. Disiplin dibangun dari komitmen buat datang, ikut rutin tiap Rabu pagi. Solidaritas dipupuk lewat pengalaman gerak bareng. Mungkin saling nyemangatin, ngerasain capek bareng, nyampe finish bareng. Gitu kan? Tapi gimana persisnya ya lari keliling lingkungan sekolah bisa bangun karakter? Buat sebagian orang mungkin kedengerannya agak, gimana ya, abstrak gitu. Apa sumbernya ngasih petunjuk lebih lanjut? Atau gimana kita bisa lihat hubungannya gitu? Sumber ini emang nggak merinci banget mekanismenya. Tapi kita bisa tarik beberapa implikasi logis lah dari deskripsinya. Pertama, konsisten. Rutin ngelakuin sesuatu, apalagi aktivitas fisik yang butuh usaha, itu kan ngelatih disiplin diri, tahan mental. Ini bukan cuma sekali lari, tapi komitmen tiap minggu. Kedua, aspek sosialnya. Dalam kelompok gede, gerak bareng ke tujuan sama, itu secara alami ngebangun rasa kebersamaan, solidaritas. Mungkin ada ngobrol dikit, saling tunggu, atau cuma senyum capek bareng, itu semua interaksi kecil yang kuatin ikatan. Ketiga, ada elemen ngadepin tantangan fisik. Selesain rute jogging, biarpun mungkin nggak jauh-jauh amat, itu ngasih rasa pencapaian. Bisa bangun percaya diri, resiliensi. Ya, tentu ini bukan satu-satunya cara bangun karakter ya. Tapi teks ini bilang jogging ini salah satu cara efektif di sekolah itu. Oke, jadi ini soal konsisten, pengalaman bareng, sama rasa pencapaian ya. Dan ini semua ternyata nyambung ke filosofi dasar sekolahnya. Teks ini ngutip keyakinan mereka, tubuh yang sehat adalah fondasi bagi prestasi dan kebahagiaan. Wah, berarti aktivitas fisik ini bukan cuma program sampingan ya, tapi benar-benar wujud dari nilai inti mereka. Tepat sekali. Kalimat kutipan itu nunjukin kalau sekolah ini lihat ada hubungan erat antara badan sehat, kemampuan belajar, prestasi, sama kondisi hati, kebahagiaan. Ini pandangan yang holistik soal pendidikan. Nah, dengan bikin jogging bareng jadi kegiatan rutin yang ngelibatin semua, mereka secara aktif merjemahin filosofi itu jadi praktik nyata. Kayak bilang, kita nggak cuma percaya ini, kita lakuin bareng-bareng. Ini bikin filosofi sekolah jadi hidup, dirasain, bukan cuma tulisan di dinding. Dengan aja, di mana caranya kegiatan rutin kayak jogging bisa benar-benar bikin moto jadi budaya. Apa bedanya? Kuncinya di kata membantu menjadi bagian dari budaya. Budaya itu kan nggak jadi dalam semalam, ya kan? Atau cuma dengan satu kegiatan. Tapi kegiatan rutin yang terus-terusan dihubungin sama nilai inti, dalam hal ini moto, itu bisa jadi pilar pembangun budaya. Jogging ini kan langsung kena ke pilar sehat. Hubungannya ke cerdas mungkin nggak langsung ya, tapi lewat keyakinan tadi, badan sehat dukung otak. Terus kayak yang kita bahas, disiplin dan solidaritasnya kena ke berkarakter. Yang bikin dia potensial jadi budaya itu, 1. Rutin, konsisten. 2. Massal, semua ikut, jadi pengalaman bareng. 3. Ada makna yang dikasih. Sekolahnya secara aktif bilang ini wujud moto. 4. Ada rasa bangga. Sumbernya bilang budaya yang membanggakan. Itu penting. Artinya, ada rasa positif yang nempel ke kegiatan ini buat warga sekolahnya. Tapi balik lagi ke soal realisme nih. Moto sehat, cerdas, dan berkarakter itu kan luas banget ya. Apa nggak berlebihan gitu ngarepin satu kegiatan jogging rutin bisa nopang ketiga pilar itu secara signifikan? Mungkin ini cuma harapan idealis aja. Itu skeptisisme yang sehat sih. Ya tentu aja, satu kegiatan nggak mungkin jadi solusi ajaib buat nanemin 3 nilai gede itu. Tapi kita perlu lihatnya sebagai bagian dari, ekosistem pendidikan yang lebih gede. Jogging ini kemungkinan cuma salah satu dari banyak program lain di sekolah itu yang dukung moto tersebut. Yang bikin kegiatan ini penting, kayak digambarin teks, itu karena kelihatan jelas, semua ikut dan rutin.
Dia fungsinya kayak ritual yang tiap minggu ngingetin dan nguatin komitmen ke nilai-nilai itu. Mungkin dampaknya ke cerdas nggak segede ke sehat atau berkarakter ya kan? Tapi dengan dihubungin secara cerita, sekolah bikin kerangka pikir kalau 3 ini nyambung dan sama pentingnya. Jadi lebih ke penguatan simbolis sama pembiasaan aja, bukan satu-satunya tolak ukur suksesnya moto. Oke, ngerti. Jadi kayak jangkar mingguan gitu ya buat nilai-nilai itu. Dan cara teks ini nutupnya makin nguatin kesan itu sih. Dibilang jogging Rabu pagi bukan hanya rutinitas, tapi simbol gerakan positif yang akan terus dilanjutkan. Ada penekanan di makna simbolis sama keberlanjutan. Jadi ini bukan cuma agenda mingguan yang bisa aja hilang tahun depan. Iya, framing sebagai simbol gerakan positif itu strategis banget. Ini ngangkat status kegiatannya dari sekedar jadwal jadi sesuatu yang mewakili nilai dan harapan sekolah lebih luas. Disebut gerakan, itu kan kesannya ada momentum, ada arah, tujuan. Dan komitmen buat terus dilanjutkan itu nunjukin ini bukan program iseng, tapi bagian penting dari identitas dan praktik jangka panjang sekolah. Ini investasi buat bangun budaya, yang emang butuh waktu dan konsistensi. Dan ditutup dengan kalimat yang, wah lumayan puitis ya. Karena di 75, setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju masa depan yang gemilang. Ini kayak ngasih bobot yang gede banget ya buat tiap langkah lari pagi itu. Betul, kalimat penutup itu fungsinya negasin visi. Setiap langkah pas jogging, itu secara metafora disamain kayak kemajuan individu dan sekolah menuju masa depan gemilang. Ini cara yang kuat buat nenemin makna ke aktivitas yang mungkin rasanya biasa aja. Ini ngehubungin usaha fisik di Rabu pagi sama tujuan yang lebih gede. Pengembangan siswa secara utuh, sehat, cerdas, berkarakter, dan pencapaian visi sekolah. Jadi, dalam cerita yang dibangun teks ini, jogging itu bukan cuma soal bakar kalori, tapi soal melangkah bareng menuju cita-cita. Gitu. Oke deh, setelah kita bedah lebih dalam nih sumber yang Anda bagikan, gambaran soal jogging sehat di SMPN 75 Jakarta ini emang jadi jauh lebih kaya ya. Bukan sekedar aktivitas fisik biasa. Teks ini efektif banget ngegambarin sebuah inisiatif yang dirancang dengan sangat sadar gitu ya buat capai beberapa tujuan sekaligus. Ada aspek kesehatan fisik, jelas. Terus ada penguatan komunitas lewat partisipasi penuh semua elemen sekolah, yang juga jadi teladan. Terus ini diposisikan sebagai arena buat bangun karakter, utamanya disiplin dan solidaritas lewat pengalaman rutin bareng-bareng. Dan yang nyatuin semua, kegiatan ini jadi wujud nyata moto sekolah, sehat, cerdas, dan berkarakter. Usaha aktif buat nanemin nilai itu ke budayaan sekolah. Contoh menarik sini gimana aktivitas simpel bisa dirancang buat dampak berlapis. Persis. Sumber ini, walau mungkin nggak panjang-panjang amat ya, ngasih ilustrasi kuat soal gimana kesengajaan dalam ngerancang dan ngasih makna ke kegiatan rutin, itu bisa ngubah dari sekedar kewajiban jadi ritual pembangun budaya yang berarti. Dan ini bawa kita ke sebuah refleksi nih, yang mungkin relevan buat Anda juga. Teks ini bikin kita mikir, gimana ya sebuah kegiatan yang kelihatannya simpel, entah itu jogging bareng, makan siang bareng, rapat rutin kalau dilakuin dengan kesadaran tujuan, ngelibatin semua anggota komunitas, dan terus-terusan dihubungin ke nilai-nilai yang pengen ditanamin, itu bisa secara fundamental ngebentuk atau nguatin budaya jangka panjang sebuah organisasi, mau itu sekolah, tempat kerja, atau komunitas lain. Pertanyaan menarik tuh. Jangan-jangan kita sering nganggap remeh ya ritual-ritual kecil harian atau mingguan kita? Bisa jadi. Pertanyaan lanjutannya kan, nilai-nilai spesifik apa lagi sih yang sebenarnya bisa kita tanamkan lewat kegiatan kolektif serupa di lingkungan kita masing-masing? Mungkin nggak cuma disiplin atau solidaritas ya. Bisa jadi kreativitas, keterbukaan, atau empati. Misalnya nih, apa sesi sharing cerita singkat sebelum rapat bisa numbuhin empati? Atau Jumat kreatif, di mana tim nyoba hal baru bareng, bisa numbuhin inovasi. Ini ngajak kita buat lihat potensi tersembunyi dalam rutinitas bareng kita. Gimana ritual-ritual kecil yang kita lakuin bareng, kalau dikasih makna dan dilakuin dengan sengaja, bisa jadi alat ampuh buat nguatin identitas, tujuan, dan akhirnya budaya bersama. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut mungkin. Refleksi yang bagus banget melihat potensi dalam rutinitas ya. Oke, terima kasih banyak Anda sudah menyimak pembahasan kita soal acara jogging sehat di SMP Negeri 75 Jakarta. Tiny steps in school's long hall. Laughter echoes morning calls.
Every moment that we share lives within our hearts with care. Chalkboard lines and teacher's voice, friends beside us, hearts rejoice. Though the time may drift away, those memories will always stay. Unforgettable memories, like stars that shine eternally lost. Though distance may divide our way, our hearts will never drift away. Unforgettable memory, a love that walks through history. Beneath the sky so wide and blue, we dared to dream, we learned what's true. Every smile and warm embrace becomes a light we can't replace. Days of meaning full of grace won't fade as we grow and chase. These memories will always shine in every soul through every time. Final unforgettable memory, like stars that shine eternally lost. Though